Halo, selamat berjumpa kembali di channel Pak Pi. Kali ini Pak Pi akan menyampaikan materi tentang ASEAN. Hal-hal yang akan Pak Pi sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu penjelasan singkat tentang ASEAN, kemudian kenampakan alam, serta kegiatan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Sebelum mengikuti materi lebih lanjut, jangan lupa tinggalkan jejak like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kita yang membutuhkan. Jangan takut karena subscribe adalah gratis. Selamat mengikuti. Ya, Pak Pi akan menjelaskan tentang negara ASEAN. Sebelum Pak Pi jelaskan tentang negara ASEAN ini, Pak Pi akan menjelaskan tentang organisasi sebuah negara. Sebuah negara itu ada dua, yaitu organisasi negara di dunia dan negara-negara di kawasan atau regional. Jadi negara-negara di dunia, negara yang ada di dunia itu membentuk sebuah organisasi. Kalau organisasi di dunia itu namanya PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu anggotanya adalah negara di seluruh dunia. Pusatnya ada di Amerika Serikat. Kemudian ini adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau regional. Jadi kerjasama itu ada kerjasama internasional, itu kerjasama seluruh negara di dunia. Kerjasama negara-negara di regional, itu di masing-masing regional punya kerjasama sendiri-sendiri. Kalau di Asia Tenggara ini negara sudah membentuk organisasi yang disebut dengan ASEAN. Kalau kerjasama antar dua negara, misalkan Indonesia dengan Malaysia, namanya kerjasama bilateral. Kalau negara kerjasama yang meliputi banyak negara disebut multilateral. Kalau dua negara berarti bilateral, kalau banyak negara berarti multilateral. Pak Pi akan menjelaskan kerjasama di kawasan negara-negara Asia Tenggara yang disebut dengan ASEAN. Dalam bahasa Inggris disebut Association of Southeast Asian Nation, yang artinya asosiasi itu perserikatan. Association of Southeast Asian Nation artinya perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara. Dalam bahasa Indonesia disebut Perbara. Siapa yang mendirikan ASEAN itu? ASEAN itu didirikan oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Nah, ASEAN ini didirikan di Thailand. Tepatnya di ibu kota Thailand, yaitu Bangkok. Tanggal berapa Pak Pi? Tanggal 8 Agustus 1967, 8 Agustus 1967, dengan ditandai tanda tangan dari sebuah deklarasi yang disebut Deklarasi Bangkok. Nah, 5 negara itu disebut anggota tetap ASEAN. Yang lainnya berarti anggota tidak tetap. Dari 5 negara itu, Indonesia mewakilkan Ada Malik. Kemudian dari Malaysia mewakilkan Tun Abdul Razak. Kemudian Thailand mewakilkan Tanat Koman. Kemudian Singapura mewakilkan
S. Raja Ratnam. Kemudian Filipina mewakilkan Narcisco Ramos. Nah, dari negara-negara anggota ini yang paling terakhir masuk ASEAN adalah Kamboja. Nah, sekarang Pak Pi akan menjelaskan tentang letak ASEAN. ASEAN. Letak ASEAN ini Pak Pi bagi menjadi dua, yaitu letak geografis dan letak astronomis. Letak geografisnya sama seperti Indonesia. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN ini berletak di letak geografis, yaitu di antara dua samudra, dua samudra, Samudra Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia sini. Kemudian letak geografisnya yaitu 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ini 11 derajat lintang selatan. Kemudian 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, garis lintang itu garis khatulistiwa ya, itu disebut garis lintang. Ya, 0 derajatnya ada di kota Pontianak sini. Garis lintang 0 derajat itu ada di Pontianak. Kalau bujurnya itu ada di kota London, Inggris sana. Ya, kemudian dari negara ASEAN ini Pak Pi akan terangkan ciri-cirinya. Ya. Yang pertama adalah Indonesia. Nah, dari ciri-ciri itu akan mendapatkan julukan. Kalau Indonesia disebut negara khatulistiwa karena dilewati oleh garis khatulistiwa. Kemudian disebut dengan negara kepulauan karena terdiri dari beribu-ribu pulau. Kemudian disebut negara agraris karena sebagian penduduknya bermata pencarian petani. Kemudian negara maritim karena wilayah terluas di Indonesia yaitu terdiri dari lautan. Kemudian negara Malaysia. Negara Malaysia ini karena bertetangga di Indonesia maka disebut negara jiran. Artinya adalah tetangga dekat. Kemudian disebut juga negara rumpun Melayu karena sebagian besar penduduknya bersuku Melayu. Kemudian negara Laos ini disebut negara The Land Look at Country, artinya negara terkunci, negara yang tidak punya lautan, satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak punya wilayah laut. Nah, negara terkunci itu dikunci mana saja? 5 negara, yaitu dikunci oleh Vietnam, dikunci oleh Kamboja, dikunci oleh Thailand, dikunci oleh Myanmar, dan dikunci oleh Republik Rakyat Cina. Paham ya anak-anak? Terus sebutan lagi yaitu negara Myanmar, ini. Karena di sana banyak pagoda, maka disebut negara 1000 pagoda. Kemudian negara Filipina, negara tercantik di timur, wilayah timur atau Orient. Ini yang menyebut adalah negara Spanyol. Kemudian negara Thailand ini salah satu negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Kemudian karena penghasil padi terbesar maka disebut lumbung padi ASEAN. Disebut juga dengan sebutan negara gajah putih. Kemudian ini Brunei Darussalam, ini disebut negara petrodolar. Ini salah satu negara dengan penghasilan per kapita terbesar. Jadi penduduknya kaya-kaya karena penghasil minyak. Wilayahnya kecil, kemudian penghasil minyak, maka negaranya ini adalah kaya. Kemudian Singapura.
Nah, Singapura ini negara yang sangat kecil sekali. Karena sangat kecil, kalau di gambar di peta tidak kelihatan, maka disebut dengan sebutan little red dot. Little red dot artinya seperti titik merah kecil. Kalau digambar di dalam peta itu hanya titik merah yang menandakan ibu kotanya saja. Kemudian negara Vietnam. Nah, negara Vietnam ini mendapat sebutan Golden Star. Artinya benderanya berwarna merah dengan bertaburan bintang-bintang. Di sini banyak bintang-bintangnya. Maka disebut Golden Star. Kemudian Kamboja. Nah, ini Kamboja. Kamboja ini salah satu negara yang mendapat sebutan paling ngeri di dunia, yaitu Hell on Earth. Artinya adalah neraka dunia, karena terjadi pembantaian besar-besaran yang dilakukan oleh penguasa Khmer Merah ini. Sampai sekarang ini masih banyak. Ya. Ini. Nah. Kemudian dari negara-negara Asia Tenggara ini melaksanakan kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Maka negara-negara ini sepakat melaksanakan kerjasama agar di kawasan ini menjadi kawasan yang aman. Kawasan yang aman, bebas dari gangguan bagi sosial, politik, ekonomi maupun budaya, serta pertahanan dan keamanan. Maka nanti akan Pak Pi jelaskan berikutnya, yaitu tentang kerjasama negara-negara di Asia Tenggara. Begitu ya. Berikutnya yaitu kita akan membahas tentang potensi ekonomi negara-negara Asia Tenggara. Sebelum kita membahas tentang potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara, ada hal-hal penting yang berkaitan dengan potensi ekonomi itu, karena kegiatan ekonomi itu sangat berkaitan erat dengan letak geografis suatu negara. Karena yang akan kita bahas kali ini adalah negara-negara ASEAN, maka kita akan lihat dulu letak geografis dan kenampakan alam negara-negara di Asia Tenggara. Yang kita lihat, kenampakan alam di negara-negara Asia Tenggara itu pada hakikatnya adalah sama. Jadi kita bahas satu persatu. Potensi alam yang ada di Asia Tenggara itu hampir sama. Kita lihat dulu dari kenampakan alam. Kenampakan alam yaitu ada laut. Ini perairannya sangat luas sekali di Asia Tenggara. Bahkan wilayah laut lebih luas dari wilayah daratan. Itu juga ada kaitannya dengan potensi ekonomi. Yang kedua yaitu letak daratan. Daratan di ASEAN itu ada dua bagian, yaitu semenanjung daratan. Ini adalah semenanjung daratan. Kemudian deretan kepulauan-pulauan. Ini daratan yang luas yang menjorok ke laut luas, ini semenanjung daratan. Ayo, ada negara Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Itu bagian dari semenanjung. Kemudian negara wilayah kepulauan itu Indonesia, Filipina, dan lain sebagainya. Ya, ada Singapura, ada Timor Leste, dan lain sebagainya. Itu dari hal-hal tersebut anak-anak mesti bisa membayangkan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan kenampakan alam. Begitu juga di negara-negara Asia Tenggara itu, mempunyai musim dan iklim yang hampir sama, karena hampir terletak di daerah tropis. Ini garis khatulistiwa lintang 0 derajat. Nah, ini di daerah tropis. Karena di daerah tropis, maka iklimnya hampir sama. Ya, nanti kita lihat satu persatu berkaitan dengan keadaan iklim.
Yang berikutnya yaitu musim yang ada di Asia Tenggara juga hampir sama. Ada beberapa musim yang nanti ada perbedaan. Ya. Nah, kebanyakan di daratan Asia Tenggara itu subur. Mengapa subur anak-anak daratannya? Karena sebagian besar ada pegunungan yang terdiri dari gunung api, gunung yang masih aktif. Itu juga mempengaruhi tentang kegiatan ekonomi. Nah, sekarang berikutnya adalah di Asia Tenggara ini jalur perdagangan. Jalur perdagangan dari Eropa menuju ke Asia. Bahkan mau ke Australia harus lewat Asia. Mengapa tidak lewat wilayah yang lain, akan jauh perjalanannya? Maka sebagai jalur perdagangan. Maka banyak yang berkepentingan berkaitan dengan wilayah Asia Tenggara. Nah, kita satu persatu. Berikutnya, di Asia Tenggara sebagian besar penduduknya adalah bermata pencaharian sebagai petani. Mengapa demikian, Pak Pip? Karena tanahnya subur, airnya cukup. Ya, pertanian itu akan cukup kalau airnya cukup dan tanahnya subur, lahannya luas. Sungai-sungai yang berpengaruh di Asia Tenggara yaitu ada Sungai Mekong. Ya, Sungai Mekong itu sungai yang melewati Laos, Vietnam dan Kamboja. Sungai Mekong. Ini sungai yang sangat berpengaruh dari Laos, Vietnam, Kamboja. Ini sangat berpengaruh bagi kegiatan ekonomi di kawasan semenanjung daratan Cina tersebut. Kemudian di Thailand. Nah, di Thailand juga ada sungai terpenting ya, Sungai Chao Phraya. Bahkan kalau di Indonesia hampir setiap wilayah punya sungai. Jadi Indonesia juga sangat strategis. Maka sebagian wilayah Asia Tenggara ini bermakai mata pencaharian sebagai petani. Bahkan ada satu daerah yang menjadi lumbung padi Asia, yaitu Thailand dan Filipina. Bahkan Indonesia juga termasuk penghasil padi. Dan hasil perkebunan dan lain sebagainya Asia Tenggara juga sangat berpengaruh. Ya, kemudian keadaan musimnya ya itu juga dipengaruhi oleh kewilayahan. Misalkan tadi Pak Pi jelaskan bahwa keadaan alam terdiri atas daratan utama itu daratan utama. Kemudian yang dikenal dengan mainlandnya itu, dan kemudian wilayah kepulauan yang disebut dengan archipelago. Nah, ini juga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Nah, kenampakan alam hampir sama. Kemudian musim, sebagian besar beriklim musim. Tetapi ada dua negara yang memiliki iklim yang musim yang berbeda, yaitu Kamboja dan Myanmar. Ini Kamboja dan Myanmar. Mempunyai iklim yang berbeda. Kalau di Kamboja itu 4 musim. Ya, 4 musim. Ada musim dingin, panas, dan hujan kering. Kemudian di Myanmar ada 3 musim, yaitu hujan, dingin, dan kering. Itu hanya saja yang membedakan. Tapi untuk lainnya hampir sama. Anak-anakku yang saya cintai, bahwa Asia Tenggara keadaan ekonominya hampir sama yang dipengaruhi oleh letak geografis. Paham ya anak-anak? Nah, sekarang berkaitan dengan hal-hal tertentu tadi, kita bahas satu persatu dari kegiatan ekonomi. Nah, di Brunei Darussalam sini itu dikenal sebagai sumber daya alam berupa minyak bumi.
Nah, sini minyak bumi. Kemudian Filipina sini ini daerah pertanian. Ya, pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertanian dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertanian dapat diekspor, misalkan nanas di Filipina sangat terkenal, kemudian ada padi, ada kelapa dan gula. Apakah di Indonesia juga ada? Ada anak-anak, bahkan Indonesia lebih lengkap, tetapi Filipina lebih banyak. Kemudian Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di kawasan ini. Sumber daya alamnya juga sangat kaya. Kamboja juga sama. Di Kamboja ada sungai apa tadi? Sungai Mekong. Itu juga merupakan hasil pertanian. Di Laos juga ada sungai Mekong yang sangat penting terhadap kegiatan pertanian. Di Malaysia juga tumbuh baik pertaniannya. Myanmar juga sama pertanian. Nah, ini yang Singapura. Singapura itu karena sebagai jalur perdagangan internasional, mereka mengembangkan jasa. Nah, karena kapal-kapal itu lewat sini semua. Dan singgahnya tidak di Indonesia, singgahnya di Singapura. Maka yang diuntungkan adalah Singapura. Nah, maka Indonesia juga membangun wilayah sini di Batam yang dekat Singapura, dan ini sangat membantu terhadap perekonomian di Indonesia. Jalurnya lewat sini, maka jalur perdagangannya dikuasai oleh Singapura. Begitu ya. Itulah kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di negara Asia Tenggara. Bagaimana dengan Thailand, Pak Pi? Thailand juga sama, yaitu daerah pertanian. Ya. Vietnam juga sama pertanian, tetapi hal-hal tertentu nanti ada perbedaan ya di wilayah-wilayah di Asia Tenggara. Sebagian besar adalah pertanian, kecuali tadi Brunei Darussalam itu bidang pertambangan, kemudian Singapura jasa perdagangan, lainnya adalah pertanian.